Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul kembali di hari Minggu yang indah ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan segala kehidupan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih Yesus. Yesus
di antara kami Tuhan. Kami penuh dengan luka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kemenangan terjadi di mana kami berada Tuhan. Bahwa kelepasan terjadi di mana kami berada Tuhan. Dan kesembuhan kami yakin Tuhan dimanapun kami berada itu akan terjadi untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur.
Kita akan angkat satu pujian mengejar hadirmu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di hari ini. Dan kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa, menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebesaran kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kami umat-Mu dalam kami mengarungi perjalanan waktu sepanjang pekan yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami boleh bersama kembali dengan umat-umat-Mu yang lain ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga bersama pula sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh mendapatkan kemampuan yang datang dari Engkau, guna mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pengajaran Tuhan melalui firman Tuhan di saat ini. Hamba berserah hanya dalam pimpinan Engkau. Kiranya hikmat yang datang dari Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini, serta urapan kuasa Roh Kudus, sehingga sebentar hanyalah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini, bacaan daripada firman Tuhan akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 120 ayat yang pertama. Mazmur 120 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, renungan firman Tuhan, saya berikan satu tema, yakni dalam kesesakan, Tuhan menjawab aku. Bapak Ibu, ketika kita dalam kesesakan, biasanya apa yang dilakukan? Jadi ketika kita manusia dalam keadaan kesesakan, apa yang biasanya dilakukannya? Yang pasti bahwa dia akan berseru minta tolong kepada orang lain agar bisa segera mendapatkan pertolongan. Dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari segala pergumulan ataupun permasalahan yang dihadapinya. Tentunya kita semua pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan atau kesesakan. Kalau sudah dalam keadaan demikian, apa yang akan kita lakukan? Jikalau kesesakan itu melanda dalam kehidupan kita. Melalui bacaan daripada firman Tuhan hari ini, yang tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 120 ayat yang 1. Melalui ayat ini, kita diajarkan yakni untuk kita
datang kepada Tuhan. Jadi kita mendapatkan pengajaran di saat kita menghadapi kesesakan atau menghadapi pergumulan ataupun permasalahan dalam hidup kita. Satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, tadi kita sudah membaca ya dalam Mazmur 120 ayat 1 tadi, bahwa dikatakan dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Nah, ini memberikan pengajaran yang sangat berharga di dalam ketidakmungkinan bagi kita. Tapi di dalam Tuhan mungkin adanya. Nah, dari dalam bacaan tadi diawali dengan kata nyanyian ziarah. Nah, ziarah di sini yang dimaksudkan bukanlah ziarah pergi ke kuburan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau ziarah, ya ziarah ke kuburan. Nah, tetapi ziarah yang dimaksudkan di sini adalah ziarah kehidupan. Ya, jadi ziarah kehidupan, yaitu merenungkan perjalanan kehidupan kita ini. Dikala kita susah atau senang, atau mungkin saat kita sedang terhimpit atau dalam keberkatan. Nah, sini ada perenungan yang mendalam, yang memaknai akan perjalanan kehidupan kita ini. Nah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat pada saat kesesakan melanda di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sedang mengalami beban hidup yang berat. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi jangan berseru kepada yang lain, jangan berseru pada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Karena di dalam Tuhan, tadi firman Tuhan sudah mencatat, di situ dikatakan Tuhan menjawab aku. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya, dan Dia pasti akan menjawab apa yang menjadi seruan kita. Nah, berseru kepada Tuhan di sini bukan harus dengan suara yang keras di saat kita berseru kepadanya. Namun kita menyampaikan segala apa yang menjadi beban hidup kita, apa yang membuat sesak di dalam hati kita, kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, karena doa adalah merupakan komunikasi di antara kita manusia yang percaya khususnya, yaitu kepada Tuhan. Jadi di antara kita, komunikasi antara kita manusia dengan Tuhan, seperti dikatakan di dalam kitab Mazmur juga, pasal 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-18, di mana ayat ini saya bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila orang benar berseru-seru
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, jadi jelas sekali bahwa melalui pemazmur yang baru kita baca ini, bahwa apabila orang benar itu berseru-seru, yaitu artinya berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mau menjawab, tetapi Tuhan mau tahu. Tuhan mau tahu sampai di mana ketekunan kita untuk kita berseru meminta pertolongannya. Tuhan akan menjawab. Nah, Tuhan akan menjawab doa yang kita panjatkan kepadanya dengan tekun. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita yang kita panjatkan dengan tekun. Dan kalau sampai pada hari ini ada doa kita belum mendapatkan jawaban, jadi karena kita harus melakukan dengan tekun, ya terus kita harus sampaikan, kita terus berseru kepada Tuhan, jangan sampai ada rasa putus asa. Ya. Jadi jangan sampai ada rasa putus asa. Seperti di dalam firman Tuhan yang juga dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu terdapat di dalam surat Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu berarti bahwa doa dan permohonan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi di dalam ayat pendahulu dikatakan dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Nah, jadi jelas bahwa melalui Yakobus ini sangat mendukung sekali bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan sampai ada rasa putus asa di dalam kita memanjatkan doa-doa kita. Kalau sampai pada saat ini ada doa yang masih belum terjawab, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tapi karena Tuhan mau mengetahui sampai di mana ketekunan kita ini untuk terus berseru kepada Dia dalam kita mengharapkan pertolongan yang datang dari Dia. Jadi sekali lagi melalui renungan firman Tuhan hari ini, yang kita diingatkan bahwa dalam segala kesesakan kita, Dialah yang merupakan sumber segalanya bagi pertolongan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, di sini pemazmur mengatakan dalam bacaan pada hari ini, saya akan bacakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menyeluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini dikatakan berserulah kepadaku dalam kesesakan. Nah, ini merupakan keterbukaan daripada Allah ya, pada kita. Tuhan itu baik dan berkenan untuk menjawab doa kita. Allah sendiri menawarkan diri untuk menjadi penolong bagi kita dalam kesesakan kita ini, dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita. Tuhan menjadi penolong bagi kita. Nah, Tuhan bersedia untuk mendengar. Ya. Jadi Tuhan bersedia untuk mendengar akan seruan kita. Dan tawaran Tuhan ini boleh memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa di dalam Tuhan tersedia segala jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi di dalam Tuhan tersedia jalan keluar bagi setiap pergumulan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita manusia, ya, sangat terbatas di dalam segala apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tetapi di dalam Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Maka pada Tuhan tersedia tentang apa saja yang kita butuhkan. Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia sanggup membebaskan kita dari segala beban kehidupan kita ini. Mungkin beban yang sangat memberatkan sekalipun, tapi Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pembacaan ayat ini, bahwa Tuhan mendengar, ya, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Nah, jadi kita diberikan satu peringatan supaya kita ingat bahwa Tuhan itu yang mendengar, ya, mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan kalau Tuhan telah mendengar dan suka menjawab di dalam doa-doa kita, maka jangan sampai kita yang telah ya mendapatkan jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita melupakan Dia. Ya. Jadi jangan sampai kita juga lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena tadi jelas dikatakan bahwa berserulah kepadaku dalam kesesakan atau pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mendengar dan mau menjawab doa-doa kita, jangan sampai kita lupa untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan Dia. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Nah, tentu kalau kacang lupa pada kulitnya, nah ini adalah merupakan satu hal yang tidak baik. Jadi dengan pesan ini, melalui pemazmur ini, kita diajak agar jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam segala hal
Tuhan senantiasa menaruh perhatiannya kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita datang kepada Dia di saat-saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, di saat kita juga menikmati mungkin hidup dalam keberkatan. Nah, kita juga jangan sampai lupa bahwa segala sesuatu yang kita dapat, yang kita peroleh hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menghendaki kita semua anak-anaknya ya, untuk selalu membangun ketekunan kita dalam berdoa kepada Tuhan, ya, membangun ketekunan dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki kepada kita semua untuk selalu dapat mengucap syukur, ya, dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, inilah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat, namun pada kesempatan hari ini kita benar-benar diingatkan supaya kita jangan sampai lupa akan Dia. Dan jangan sampai kita menjauh dari Dia. Tetapi semakin kita mendekat kepada Dia, semakin kita membangun ketekunan kita ini untuk kita dapat selalu berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam segala keadaan, dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita sekalian dalam mengarungi perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan kebaikan dan kasih setianya kepada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu, di dalam kami mengambil kesempatan melalui ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau memberikan satu peringatan bagi kami, agar kami dalam menghadapi setiap apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup ini, agar kami di saat menghadapi kesesakan dalam hati ini, kami selalu dapat membangun ketekunan kami untuk datang kepada Engkau melalui doa-doa kami. Bahkan Engkau membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi kami untuk kami mencurahkan apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan senantiasa menyatakan kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan jalan kelepasan, memberikan jalan keluar bagi kami dari segala pergumulan kami, dari kesesakan kami. Karena bagi Engkau segala sesuatunya tiada yang mustahil.
segala sesuatu mungkin terjadi dalam kehidupan kami ini, tetapi Tuhan, Engkau yang senantiasa akan menjadi sumber kekuatan kami dalam mengarungi perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan memeteraikan firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami dan dihidupkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kami benar-benar boleh kembali dikuatkan dan disegarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati akan setiap kami umat-Mu yang telah membangun ibadah di hari ini, dan Engkau yang senantiasa akan menyatakan kemurahan-Mu melalui berkat-berkat surgawi, dan juga Engkau yang senantiasa akan membimbing dan menuntun kami semua umat-Mu dalam mengarungi perjalanan waktu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Tri Mulyani, Bapak Dodi Sindu Mintarja. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah menolong kita oleh Roh-Nya yang kudus dalam rangka membangun ibadah pelayanan kita di hari ini. Mari berdoa bersama menutup ibadah kita. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, pertolongan Roh-Mu yang kudus yang telah memberikan kepada kami kemampuan untuk membangun ibadah, pelayanan kami, kurban-kurban kami pada minggu yang pertama ini. Hamba berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap bentuk pelayanan sesuai talenta mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami yang membangun ibadah dengan sungguh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan memperhitungkan semua itu sebagai kebenaran yang pantas untuk dipahalai dengan segala berkat kerajaan-Mu. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka dalam segala keterbatasan mereka. Penghiburan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati mereka untuk terus menaruh harap kepada-Mu dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan penuhi cita-cita,
pengharapan mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang datang membawa persembahan persepuluhannya, korban syukurnya kepada-Mu. Tuhan berkati segala pengorbanan mereka sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kerajaan-Mu bagi sekalian umat-Mu yang taat kepada-Mu untuk mempersembahkan kurban-kurban mereka sebagai kurban yang harum di hadapan Tuhan. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, semua menteri-menteri yang mendampinginya, biarlah hikmat dan bimbingan Tuhan bersama mereka. Berdoa juga bagi para medis yang berjuang, berkorban untuk kepentingan kesehatan bangsa ini. Oh Bapa surga, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang ekstra. Terima kasih Bapa, hikmat dan bimbingan-Mu menyertai mereka semua. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami, para profesional dan para hamba-Mu yang tergabung dalam berkat Malang Gemakasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat dan bimbingan-Mu, dan Tuhan menjaga mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan pakai mereka menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang bagi seluruh institusi negara yang ada di kota ini. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan kepadamu untuk hidup taat, setia, penuh hormat kepada Bapa surga. Persekutuan Roh Kudus dan pertolongannya senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Kita